Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, famahawna ayatal lail wa ja'alna an-nahara mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinin wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang berbahagia, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja melalui pergantian tahun ya Bu ya. Tahun berapa sekarang Bu? 2021 ya. Kita baru saja meninggalkan 2020 ya. Jadi sehubungan dengan momen ini, maka pagi ini untuk mengisi tausiah ini kita akan coba bahas masalah tafakkur di awal tahun. Nah, itu. Tafakkur di awal tahun. Mungkin menu ceramah hari ini bagi ibu-ibu sudah pernah didengar. Kalau gitu kami harap maklum aja ya, karena untuk bapak-bapak mungkin belum. Nah, maka kita coba kembali untuk menyampaikan ini. Kami pernah sampaikan ini bapak sekalian di pengajian ibu-ibu Aisyah. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah ada yang mendengar. Mudah-mudahan dengan mendengar sekali lagi pertama mantap ya Bu ya. Jadi bapak sekalian, kita tiap tahun selalu dan menyaksikan ya bahwa pergantian tahun, pergantian tinggal 1 Desember dengan 1 Januari itu biasa dirayakan oleh manusia. Orang sekarang banyak merayakan, penuh dengan pesta pora, ya, gegap gempita, ya. Kalau kita lihat itu banyaklah hura-huranya sebenarnya kan. Bahkan juga orang Islam pun tak kalah, ya, tak mau ketinggalan juga ikut-ikut merayakan ya pergantian tahun. Ibu-ibu dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ya, pergantian tahun itu sesungguhnya ya tidak ada anjuran kan untuk meraya-rayakannya. Tapi tradisi manusia sekarang, zaman sekarang dan mungkin akan datang tetap merayakannya mungkin. Sebagai muslim, sebagai mukmin mungkin kita ya perlu mempertimbangkan kembali, memperhatikan kembali apakah kira-kira perayaan tahun baru itu sejalan, cocok dengan ya syariat agama kita apa tidak begitu. Jadi jangan ikut-ikutan saja. Ya, kalau tidak jelas ya, apalagi kalau dijadikan modus istilahnya Bu ya. Jadikan momentum untuk melakukan hal-hal yang tercela. Ini yang tadinya memang tidak ada anjuran, tidak ada larangan, tapi kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa kepada maksiat, justru ini adalah merupakan perayaan yang haram jadinya. Begitu. Jadi sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh sifatnya, tidak ada dilarang, tidak ada disuruh, tapi kalau membawa kepada kemaksiatan, maka perayaan tahun baru termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, ya kasih tahulah kepada anak-anak kita, keluarga kita, tidak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru. Tapi Pak, kami mau liburan di tahun baru. Itu kalian cerita, bukan merayakan tahun baru. Mau pergi liburan ya silahkan, ya kan? Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi barangkali pada yang sebaiknya kita lakukan pada setiap pergantian tahun itu adalah yang kita sebut dalam judul tadi, melakukan tafakkur. Ibu dan sekalian, tafakkur dan tadabbur itu sering kita dengar, dan barangkali perlu ditegaskan bahwa tafakkur dan tadabbur itu ya maknanya sama.
Secara bahasa maknanya sama, yaitu memperhatikan, memikirkan, ya kan? Memahami. Jadi bedanya kalau tafakkur itu ya objeknya beda, Pak. Kalau tadabbur itu objeknya adalah Al-Qur'an. Nah, itu kata-kata, kalimat. Jadi yang kita pikirkan, yang kita perhatikan, yang kita pahami itu kata-kata atau firman Allah, itu namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an, kan gitu. Jadi tidak pernah dikatakan afala yatafakkaruna Al-Qur'an. Apakah mereka tidak memahami Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an? Am ala qulubihim akfaluha, atau di dalam hati mereka atau di atas hati mereka ada gembok penutup, gitu. Kunci. Sedangkan tafakkur itu objeknya bukan kata-kata, tapi bisa alam, bisa kejadian, bisa peristiwa, bisa diri kita dan sebagainya. Jadi sebaliknya pada saat pergantian tahun itu, maka ada 3 paling tidak yang perlu kita jadikan tafakkur. Pertama, yaitu tafakkur akan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi pertukaran tahun itu, Ibu sekalian, sesungguhnya adalah pertukaran hari, kan? Hari 31 Desember dengan hari 1 Januari. Pertukaran hari. Dan pertukaran hari itu sesungguhnya adalah di balik itu ada kebesaran Allah. Di mana letak besarnya, Bu sekalian? Yang kita katakan tahun itu adalah kumpulan hari, ya. Di unit waktu yang terbesar kita sebut tahun. Itu jumlahnya, bilangan harinya 365 hari. Di bawah itu ada bulan, unit, ya. Harinya adalah sekitar 30 atau 31 hari, ya. Di bawah itu ada lagi minggu, yang jumlahnya adalah kumpulan dari 7 hari, kita sebut minggu. Jadi ini unit-unit waktu, ya. 7 hari minggu, sebulan itu 30 hari sebulan, 365 hari itu setahun. Tapi sesungguhnya tahun, bulan, minggu dasarnya adalah hari. Jadi kumpulan dari hari. Dan hari itu sesungguhnya hakikatnya apa, Bapak sekalian? Hakikat hari itu adalah siang dan malam. Peredaran, pergantian atau pertukaran siang dan malam. Pertukaran gelap dengan terang. Inilah yang menjadikan hari. Ya, kalau tidak ada siang dan malam, tidak ada hari. Kalau tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Jadi sesungguhnya di balik pergantian tahun itu adalah yaitu pergantian siang dan malam. Dan siang dan malam itu adalah merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan ini yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Yaitu surat Al-Isra, ya, ayat 12 kalau enggak salah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang itu adalah 2 tanda kebesaran kami. Gitu. Wa ja'alna wa famahawna ayatal lail. Kami hapuskan tanda malam. Tanda malam itu apa, Bu? Pak? Tanda malam itu kegelapan, ya. Jadi kami hapuskan kegelapan. Wa ja'alna nahara mubsira. Dan kami jadikan siang itu adalah bercahaya, terang benderang. Jadi maksudnya Allah hapus tanda malam. Maksudnya adalah Allah ganti, ya, malam dengan siang, gitu maksudnya. Kegelapan digantikan dengan terang benderang, siang. Litabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi siang itu disebutkan fungsinya di situ diantaranya adalah yaitu untuk mencari karunia, untuk berusaha, untuk mencari penghidupan. Sedangkan fungsi malam disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti juga dalam ayat misalnya surah Al-Qasas itu, ya. Wa ja'alna al-laila liyaskunu fihi. Nah, itu kami jadikan malam sebagai tempat istirahat. Tapi untuk secara keseluruhan siang dan malam itu gunanya adalah lita'lamuna adada sinin. Itu disebut di situ juga fungsi, ya, pergiliran pergantian siang dan malam itu merupakan fungsinya adalah sebagai wahana atau media untuk menghitung tahun. Lita'lamuna adada sinin, bilangan tahun. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau tidak ada hari, tidak ada hitungan minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun, kan begitu. Jadi inti dari hari itu adalah siang dan malam. Allah sebutkan, jelaskan di situ 2 tanda kebesaran kami. Dalam ayat yang lain surah Ali Imran ayat 190 apa 191 antara itulah, Bapak sekalian, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, kalau tidak berpikir, kalau tidak tafakur, kita akan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang pertukaran siang dan malam, tidak kita temukan dan tidak kita rasakan kebesaran Allah itu. Jadi tafakur itu penting untuk memahami kebesaran Allah. Makanya pagi ini kita ajak ibu bapak sekalian tafakur sebentar. Di mana letak kebesaran siang dan malam itu? Ya. Apa iya betul itu tanda kebesaran Allah? Iya, jelas karena Quran yang mengatakan. Tapi mungkin penjelasannya yang perlu. Kira-kira bapak ibu sudah paham itu, tetapi perlu diingatkan bahwa pekerjaan siang dan malam itu memang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Sang Pencipta. Tidak bisa manusia atau makhluk untuk melakukannya. Terjadinya siang dan malam ibu sekalian tidak lain adalah karena adanya pergerakan benda-benda langit, benda-benda angkasa yang ukurannya sangat besar dan luar biasa. Jadi adanya siang dan malam itu adalah pergerakan bumi di porosnya. Kita sebut dengan rotasi bumi. Jadi bumi berotasi pada sumbunya, pada porosnya, sehingga ada bagian yang terkena cahaya matahari, itulah dia siang. Dan bagian yang tidak terkena matahari itu disebut malam. Ibu dan bapak sekalian, kebesarannya letak di situ. Di situ letak kebesarannya. Bahwa siang dan malam itu adalah merupakan bukti kekuasaan Tuhan, kebesaran Allah. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaturnya. Bahkan jangankan mengaturnya, mengintervensi aja nggak bisa. Berapa kecepatan bumi berotasi di situ? Stabil bapak sekalian. Tak pernah dia cepat, tak pernah dia lambat. Ya, stabil. Makanya stabil waktu itu 24 jam sehari semalam. Cuma kalau dia lambat, mungkin tidak 24 jam lagi. Berapa? 60 jam, 100 jam kalau buminya lambat. Kalau dia cepat, mungkin ya kurang lagi hitungan waktunya. Kalau sekali lambat, sekali cepat, bagaimana tuh Pak? Kacau hitungan waktu kita kan? Tapi itulah kekuasaan Tuhan menetapkan bumi berputar pada porosnya, stabil, konstan, tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Dan inilah yang disebutkan, ditegaskan Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan. Dan kepada Allah sujud, tunduk segala apa yang ada di langit dan di bumi, suka atau tak suka. Nah, gitu. Kita kan juga ada dalam diri kita, Bu. Suka tak suka gitu kan. Kalau lah mulai tua, tambah umur, mulai rambut kita putih. Ada orang tak suka kan dengan umpan itu, suka tak suka tetap pakai putih itulah. Nah, sehingga repot kawan kan untuk menghitam-hitamkannya pakai ya pewarna untuk bigen dan sebagainya. Nah, ini suka tak suka akan berlaku ketentuan Tuhan itu. Kulit kita keriput kalau kita sudah tua. Ada orang tua kulitnya kencang, tidak, itu sunatullah. Seperti itu juga sunatullah bumi berputar itu. Ibu dan bapak sekalian, kebesaran yang keduanya di mana? Kebesaran keduanya adalah bahwa perputaran pergerakan benda itu tentu ada energi, ada tenaga yang menggerakkan. Pernah tidak terpikir gitu? Berapa kira-kira besar mesinnya Tuhan itu ciptakan untuk buat untuk menggerakkan bumi itu? Kita membuat mobil, membuat motor, kita perlu mesin. Ada mesin 110 cc, ada 125 cc, 150 cc. Tergantung besarnya kendaraan, ada tak? Makin besar kendaraan, makin besar mesinnya. Makin besar tenaga yang dibutuhkan. Kira-kira bumi berputar tenaga apa yang menggerakkannya? Kalaupun perlu mesin sebesar apa, kira-kira mesinnya apa, Bu? Gitu. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah itulah. Dan ini selama ini kita jarang memahami itu, tidak mengingat itu bahwa berapa hebatnya ya Tuhan bisa menggerakkan bumi yang besar itu. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini kebesaran Allah. Tidak ada yang sanggup ini melakukan itu. Jangankan melakukan itu, intervensi aja nggak bisa. Contohnya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran juga kalau nggak salah, yaitu tentang Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Ya. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim. Tidak kamu perhatikan orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya. Ya, iz qala Ibrahim. Ya. Iz qala Ibrahim rabbi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Berkata Raja Namrud, aku juga menghidupkan dan mematikan. Di sini dijelaskan oleh tafsir menghidupkan dan mematikan itu Bapak sekalian, ya nggak sama dengan
dengan menghidupkan mematikannya pekerjaan Tuhan. Menghidupkan mematikan di sini maksudnya yaitu membiarkan orang hidup dan menyebabkan orang mati. Itu gawenya manusia, gawenya Nabi Namrud, Raja Namrud, ya. Tapi menghidupkan mematikan sesungguhnya itu adalah ya pekerjaan Tuhan. Manusia nggak bisa. Kalau mau bunuh orang ya paling ditusuk dengan pisau atau dikasih racun mati, menyebabkan mati ya. Menghidupkan orang tidak bisa kita. Coba hidupkan orang yang sudah mati. Dokter pun juga bisa. Orang kalau sudah mati ya sudah selesai. Tidak bisa dihidupkan kan? Maksudnya menghidupkan di sini membiarkan orang hidup. Ya, membiarkan orang hidup tidak dibunuh misalnya. Itu maksudnya. Kemudian qala fa innallaha ya'ti bisamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib. Itu. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Maka coba kamu terbitkan matahari di barat. Itu kan tetapan Tuhan, Bu. Berputarnya bumi di poros mungkin arahnya itu ke arah ini misalnya, saya nggak tahu juga sih kemana arahnya, arah jarum jam berlawanan jarum jam. Kita contohkan misalnya perputaran bumi sekarang sejalan dengan arah jarum jam. Sekarang terjadilah terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau mau terbit di barat, ini merupakan salah satu tanda kiamat yang dibahas oleh Ustaz Zulkifli kemarin. Ini fenomena alam yang bisa dijelaskan. Bagaimana bisa terjadinya terbit matahari di barat? Kalau arah rotasi buminya berubah. Kalau tadi arah ke sini dia berputar, maka nanti kalau pas hari kiamat terbit matahari di barat, itu berubah arah putarnya ke sini, Bu. Nah, berlawanan dengan arus jam. Kalau sudah berubah arah putarnya, maka terbitlah matahari di barat, tenggelam di timur. Kalau itu terjadi, ya kiamatlah. Jadi Namrud sendiri yang tadi berdebat tidak bisa menjawab. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah, termenunglah, terdiamlah orang kafir tersebut. Maksudnya Namrud. Jadi ini maksudnya Ibu sekalian bahwa kejadian siang malam, pergerakan bumi itu memang adalah merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Makhluk tidak bisa melakukannya. Jadi siang malam yang kita lalui setiap hari itu adalah ya merupakan tanda kebesaran Allah, bukti kebesaran Allah. Tiap hari kebesaran Allah itu kita lalui. Tiap hari kita lihat, kita saksikan. Ini saja Bu sekalian, kalau kita pahami barangkali tidak akan membuat hidup kita sombong, membuat kita lebih tunduk, membuat kita lebih rendah hati. Ya, membuat kita lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bersyukur Bu sekalian? Siang malam itu gunanya untuk istirahat, untuk bekerja. Kemudian untuk menghitung waktu. Untuk menghitung bilangan tahun. Bahkan di balik siang dan malam itu Bapak sekalian ada di situ bentuk perlindungan Allah kepada makhluknya. Dan ini jarang kita pikirkan, jarang kita tafakkurkan. Di mana letak perlindungan Allah Bapak sekalian? Coba bayangkan, kalau bumi tidak berputar, maka ada bagian yang terus kena sinar matahari. Dan bagian yang tidak kena sinar matahari terus menerus. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika bagian itu terus kena sinar matahari, maka suhu meningkat, panas meningkat. Kita yang 24 jam ini saja, yang 12 jam siang itu pagi dingin, tengah hari panas. Terus sorenya mulai kurang panasnya Bu ya. Nah, gitu. Kalau tidak balik-balik matahari itu tidak bertambah-tambah atau tidak turun-turun matahari itu, tetap jam 12 itulah kondisinya Bu sekalian, panas terus. Dari pagi ke siang saja suhu sudah naik itu Mas sekalian. Ya, dari pagi mungkin 20 sampai siang mungkin 35 begitu ya. Kalau terus menerus bagaimana? Suhu naik terus. 35, 50 derajat, 100 derajat, 140, 200 derajat. Apa yang terjadi di bumi ini Bapak sekalian? Kalau suhu 200 derajat, ya semua yang ada di ini bisa, yang sifatnya cairan mendidih, yang kering-kering bisa terbakar. Bahkan darah yang ada dalam tubuh kita pun akan mendidih. Kalau suhunya sama saja, kita berada dalam oven Bapak sekalian. Ibu-ibu yang masak pakai oven, setel suhunya 75 derajat, 100 derajat. Samalah dengan itu Bu. Masuk oven gitu. Kalau matahari, kalau bumi tidak berputar. Ara'aita in ja'alnal nahara sarmat, kan itu dalam surah Al-Qasas. Bagaimana pendapatmu kalau kami jadikan siang itu terus menerus? Nah, gitu. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana pendapatmu kalau kami jadikan malam itu terus menerus?
Coba kalau malam terus-menerus suhunya turun. Terjadilah yang namanya kebekuan. Jadi kalau gelap terus, suhu turun terus, akhirnya beku segala yang ada di bumi ini. Ya, termasuk kita pun beku, tegang jadi patung beku. Ngapa? Darah kita tidak jalan. Sebabnya apa? Kita berada dalam kulkas alam semesta. Gitu. Untunglah Bapak sekalian yang kita sebutkan tadi, yaitu kepada Allah tunduk segala apa yang ada di langit, suka tak suka. Jadi bumi itu sudah Allah tetapkan sunnatullahnya, berputar pada porosnya dengan kecepatan yang stabil, sehingga terjadilah silih berganti siang dan malam. Di situ pula lah bentuk perlindungan Allah kepada manusia. Iya. Jadi cerita siang dan malam aja sudah panjang nih Bu. Ya, cerita siang dan malamnya panjang gitu. Tapi yang penting intinya adalah itu kebesaran Allah, membuat kita lebih tunduk, lebih tawaduk, membuat kita harusnya lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya pada setiap pergantian tahun yang kita ingat, ya ini kebesaran Allah itu. Seandainya tidak berputar bumi, tidak terjadi siang dan malam, apa yang bakal terjadi? Begitu. Jadi seharusnya dengan adanya memahami tafakkur terhadap siang dan malam ini, pergantian tahun ini, membuat kita lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita perlu meraya-rayakan. Untuk apa kita rayakan? Karena itu adalah merupakan kebesaran Allah ada di situ. Itu yang penting dulu. Kemudian yang kedua ya Mas sekalian, tafakkur yang kedua adalah yaitu kita tafakkur memikirkan atau memperhatikan tentang kembali di awal tahun itu kita tafakkurkan tentang netralitas waktu. Apa tuh netralitas waktu? Waktu itu netral gitu loh. Waktu itu tidak punya nilai. Ya sama saja dia. Sama dengan gelas Gelas bening kaca Ibu ya. Gelas bening itu dia bening kan? Tidak ada apa-apa warnanya. Tapi kalau diisi kopi jadi hitam warnanya. Diisi marjan bisa hijau bisa merah Ibu ya. Ya tergantung warna marjannya, sirup marjannya. Jadi waktu itu pada dasarnya sama. Tidak ada bedanya, tidak ada waktu baik, tidak ada waktu buruk. Ya. Jadi waktu itu netral. Tidak memihak pada siapapun. Tidak ada waktu yang sial, tidak ada waktu mujur. Sama saja. Ya. Jadi yang mujur itu adalah kitanya. Yang sial itu kitanya bukan waktunya. Jadi waktu itu sama saja Bu sekalian. Makanya kalau kita mengalami sesuatu keburukan pada satu waktu, maka jangan mencela waktu. Begitu juga kalau kita mendapat kebaikan, mendapat untung pada satu waktu, jangan pula memuji waktu. Yang dipuji itu yang menciptakan waktu, gitu. Ya Bu sekalian. Jadi kalau seandainya kita mengenai waktu ini ada sikap yang keliru di kalangan manusia, bahkan di kalangan umat Islam juga ada. Jadi ada sikap yang salah terhadap waktu, yaitu suka mencela waktu, suka menganggap buruk terhadap waktu, berpandangan buruk terhadap waktu, menyalahkan waktu dan sebagainya. Pada waktu tidak salah. Kalau kita kan hari sial, tidak ada hari sial itu. Yang sial itu kita, hari nggak sial, akhirnya sama saja. Kalau memang ada hari sial, kenapa kita saja yang sial, orang lain tidak sial? Kalau memang hari sial, makanya seluruh manusia sial kan? Ternyata tidak, kita aja yang sial, orang lain tidak sial. Itu bukti bahwa waktu itu sama saja, netral dia. Jadi baik dan buruknya waktu, masa tergantung bagaimana kita mengisinya. Diisi dengan baik ya baik, kalau diisi dengan buruk jadi buruk waktu itu. Kalau tahun kemarin belum nikah misalnya, tahun sekarang menikah, yang bedanya apa Bu saya lihat? Bedanya adalah peran yang kita mainkan dan kita isi di waktu itu. Ya enggak? Ya begitu. Kalau kemarin masih gadis, sekarang sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi bapak-bapak. Apa bedanya? Bedanya peran yang kita lakukan. Ya. Aktivitas atau kegiatan yang kita isi terhadap waktu itu. Makanya waktu itu harus kita manfaatkan. Jadi bukan kita cela. Ibu dan Bapak sekalian, Nabi melarang atau Islam melarang kita mencela waktu karena memang ada hadisnya itu Bapak sekalian. La tasubbud dar fa innallaha huwad dar. Janganlah kamu cela waktu. Sesungguhnya Allah itu adalah waktu. Sesungguhnya Allah itu pengatur, pencipta waktu. Artinya gini, kalau kita mencela waktu, artinya kita mencela orang yang membuat waktu itu. Di dalam hadis yang lebih panjang ada lagi itu Bu, disebutkan bahwa Allah Azza berkata, berfirman,
yu'zuni ibnu Adam. Ya, anak Adam telah menyakitiku, kata Allah. Yasubbud dahar, dia suka mencela waktu. Wa anad dar, padahal saya adalah waktu. Saya adalah pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar, ya. Padahal akulah pencipta waktu, akulah yang menggilirkan siang dan malam. Hadis Bukhari, ya, dan Muslim. Jadi itu sekalian. Kalau kita mencela waktu, berarti sama saja kita mencela Allah yang mengatur dan menciptakan waktu itu. Kalau kita menganggap waktu ada waktu buruk, maka sikap kita ini jatuh pada apa yang disebut dalam Islam itu apa ya, Bu, ya? Yang dilarang itu tatayur, ya. Kalau kita menganggap sial waktu, maka itu sebut dengan tatayur. Lawan dari khurafat, Bu sekalian. Kalau kita menganggap waktu itu membawa kebaikan, itu namanya khurafat. Sesuatu membawa berkah, ya, pergi ke kuburan nanti dapat berkahnya, itu khurafat. Tapi kalau sebaliknya, kalau menganggap sial, sesuatu dapat membawa sial kepada kita, itu namanya tatayur. Tatayur itu bisa ke benda, ya, bisa kepada apa ya, waktu, bisa juga pada tempat. Kita punya motor, Bu sekalian, misalnya. Ini motor, sering sekali kami ini sebentar celaka, ini motor sial. Menganggap motor sial. Itu tatayur terhadap benda, kan? Atau kita tinggal tempat ini misalnya, tinggal di persimpangan yang letter T, tusuk sate itu katanya. Ini jalan, ini ada lagi perapatan, kita tinggal di sini misalnya. Ini biasanya kalau tinggal di sini membawa sial terus gitu. Ya. Nah, ini namanya tatayur terhadap tempat. Nah, ada juga tatayur terhadap waktu, menganggap sial tentang waktu. Apa itu, Bu sekalian? Misalnya tanggal 13 tuh itu hari sial. Tidak usah melaksanakan sesuatu kegiatan tanggal 13. Masih ada keyakinan seperti itu, Bu? Masih, ya. Kita mungkin tidak, tapi di barat sana masih. Tanggal 13. Bahkan nomor-nomor itu dianggap juga sial. Itu nomor malah, Bu. Makanya di hotel-hotel tuh kadang-kadang, Bu, kita tengok nomor liftnya itu 1, 2, 4, 3 aja tidak ada. Kenapa? Nah, itu keyakinan orang terhadap nomor sial, kan? Jadi ada hari sial katanya, kan? Misalnya kalau kita beranggapan hari Kamis itu hari sial, jadi jangan melaksanakan kegiatan apapun di situ. Kalau kegiatan itu biasanya tidak sukses, bisa ado-ado baik masalah, kan gitu. Ini namanya tatayur. Ibu-bapak sekalian, ini dalam Islam dilarang loh, tatayur itu. Termasuk juga menganggap sial waktu, itu adalah perbuatan terlarang, masuk perbuatan tatayur. Jadi kalau kita pernah sempat atau masih tatayur terhadap waktu, maka jalannya cuma satu sekalian. Seperti yang disampaikan dalam hadis, kalau kamu hasad, kalau kamu dengki, jangan dilahirkan dengkinya. Insya Allah tidak berdosa. Kalau cuma dalam hati, tidak dilahirkan itu macam-macam, Bu. Bisa dalam ekspresi, bisa dengan mulut, dengan kata-kata, bisa dengan sikap dan perbuatan. Segalanya tidak kita lahirkan, maka aman gitu. Tidak kena dosanya hasad. Begitu juga tatayur. Kalau kamu tatayur, maka laksanakanlah. Itu aja rumusnya. Kalau kita enggak sial hari Rabu atau hari Kamis, hari sial, orang tidak ada melaksanakan kegiatan dari Kamis, laksanakan aja kegiatan pada hari Kamis itu. Begitu kata Nabi. Karena sesungguhnya itu tidak ada dasar. Makanya jangan kita menganggap sial terhadap waktu. Jadi ibu sekalian, ini yang harus kita ingat, harus kita pikirkan, kita pahami kembali ketika terjadi pergantian tahun. Bahwa tahun itu tidak ada, hari-hari itu tidak ada istimewa. Hari-hari itu tidak ada yang spesial. Kecuali memang agama yang mengatakannya spesial. Ya. Sekarang kita tanya, kalau memang pergantian tahun itu adalah pergantian hari dan masa itu sama saja, ya menitnya sama, waktu sama. Coba kita tanya Bu sekalian. Misalnya ini anak-anak muda yang suka pergi ke Gunung Kaba itu misalnya, kan pada pergantian tahun katanya mau melihat terbitnya matahari awal tahun. Apa bedanya kira-kira matahari terbit awal tahun dengan matahari terbit tanggal 1 Desember? Sama aja kan? Tidak ada bedanya. Jadi pergantian tahun itu, pergantian hari, ya, antara Desember tanggal 1 Desember dengan 1 Januari itu adalah fenomena alamiah, fenomena yang lazim, fenomena biasa, tidak ada yang istimewa di situ. Lalu kenapa orang merayakan tahun baru, Bu? Kalau memang waktu itu netral sama saja. Kenapa dirayakan tahun baru? Apa yang istimewa di situ? Kenapa tidak dirayakan 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret? Kenapa tidak dirayakan kalau memang dia sama? Seluruh waktu itu berhak kalau mau dirayakan.
Tidak ada yang membedakan. Dan juga tidak ada apa ya? Tidak ada juga sesuatu yang besar di situ lalu kita peringati. Sepertinya 17 Agustus kita rayakan hari kemerdekaan. Ya, 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. 1 Januari apa, Bu? Pak? Apa yang kita rayakan? Apa yang kita pestakan? Jelenya kalau kita pesta nganten itu pernikahan itu yang kita rayakan. 1 Januari itu apa yang kita rayakan? Dari sisi itu aja kan sudah nampak tuh masalah. Bahwa gawe itu gawe pandir. Dengan memahami waktu itu adalah netar, waktu itu adalah sama saja, maka perayaan tahun baru itu sesungguhnya adalah pekerjaan pandir. Tidak ada yang dirayakan, tidak ada yang spesial di situ. Ngapa kita merayakan? Pesta-pesta pora kan? Apa yang dipestakan? Kalau kelahiran anak lalu kita syukuran, adakan pesta, ya wajar. Ya, sekalian. Jadi kalau begitu, bisa-bisa orang yang suka merayakan tahun baru itu adalah orang yang terjebak dengan orang yang mengistimewakan waktu, membeda-bedakan waktu, mendistribusikan waktu, mengkultuskan waktu, membesar-besarkan waktu. Padahal sesungguhnya waktu tidak ada yang besar, sama saja. Jadi kalau kita ikut-ikutan tahun baru, membesarkan tahun baru, mengistimewakan tahun baru, pada dia tidak istimewa, maka dia terjebak dengan sikap seperti itu. Yang harus kita besarkan, yang harus kita kultuskan adalah Allah yang menciptakan waktu itu. Jadi jangan waktunya ini dibesarkan, jangan waktunya diistimewakan. Kecuali kalau memang ada waktu-waktu tertentu yang diistimewakan oleh ya Allah sendiri. Ini memang ada, Bu, sekalian. Oleh karena itu lakukanlah sesuatu yang istimewa pada waktu-waktu yang diistimewakan itu. Misalnya dalam satu hari itu Allah sudah menyebutkan ada waktu istimewa. Kapan tuh, Bu, Pak? Waktu istimewa dalam satu hari, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu waktu istimewa. Kemudian dalam satu minggu ada pula satu hari yang istimewa. Hari Jumat. Dalam satu tahun ada satu bulan yang istimewa. Jadi memang Islam yang mengistimewakannya. Kenapa diistimewakan? Karena memang situ ada yang istimewa. Karena ada syiar di situ. Syiar agama, syariat agama yang ditetapkan di situ. Wa may yu'azzim sa'airallah. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah? Yang dibolehkan untuk dibesarkan itu syiar agama Allah. Allahnya atau syiar agamanya. Kan begitu. Jadi istimewanya sepertiga malam terakhir di situ ada syiarnya apa? Syiar salat tahajud. Hari Jumat. Satu hari yang istimewa dalam satu minggu. Ada di situ syariat salat ibadah salat Jumat. Dalam satu tahun dan satu bulan istimewa, ada syiar apa di situ, Bu? Syiar puasa dan qiyam Ramadan. Jadi beginilah, Bu, Bapak sekalian, jadi kita dalam mengalami atau melalui pergantian tahun harusnya kita ingat, tetap tafakurkan, kita pikirkan kembali, yaitu adanya masalah waktu itu pada dasarnya sama, netral. Jadi tidak perlu diistimewakan kalau memang tidak dianjurkan untuk diistimewakan. Bapak dan Mas sekalian, yang terakhir, lamonnya rasanya terangnya hari, Bu. Biasa. Apa memang mendung apa, Bu? Biasa jam 6 lah terang itu. Lanjut, Bu, apa sudah? Lanjut dikit lagi ya. Satu lagi yang perlu kita tafakur, kita pikirkan, kita perhatikan, yaitu adalah muhasabah diri. Nah, gitu. Mengevaluasi diri. Inilah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 kalau nggak salah ya. Surat 59 ayat 18. Yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini ada 3 isinya, Bu. Pertama, perintah untuk bertakwa. Perintah bertakwa pertama. Yang kedua, perintah untuk memperhatikan, ya, perintah pada setiap orang untuk memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk bekal hari esok. Hari esok di sini adalah hari kiamat, hari akhirat. Dan yang ketiga isinya adalah yaitu perintah takwa yang kedua. Nah, itu. Kalau kita buka penjelasan tafsir dari Tobat-Tobai dalam tafsir kitab tafsirnya Tafsir Al-Mizan, beliau mengatakan, menjelaskan begini, ya. Perintah setiap diri harus memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk persiapan hari esok itu
itu dipahami sebagai perintah untuk melakukan evaluasi amal-amal yang telah dilakukan. Jadi perintah untuk mengevaluasi, mengintrospeksi ya amal-amal yang sudah kita lakukan. Yang dimaksud adalah amal soleh yang sudah kita lakukan. Kita evaluasi, kita perhatikan, kita cek lagi, ya, gitu. Jadi ini pas atau mirip dengan apa ya namanya, analoginya dengan tukang bangunan misalnya. Kalau tukang melakukan membangun satu bangunan, kalau sudah selesai bangunan itu bukan ditinggal pergi begitu, tapi dicek dulu. Nah, dicek, cek lagi mana ada bagian-bagian yang kurang, ada yang belum pas, nanti diperbaiki. Kalau seandainya sudah pas tapi ingin lebih bagus lagi, bisa ditingkatkan lagi misalnya kan begitu. Itulah gunanya check and recheck. Nah, itu. Bukan check and recheck, bukan Bu ya siaran TV itu ya Bu ya. Ya, bukan check and recheck untuk ya gosip-gosip selebritis itu bukan. Check and recheck terhadap diri kita. Jadi ada hadis mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, hisablah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi. Begitu. Jadi selama di dunia inilah kita bisa melakukan evaluasi diri itu. Kalau sudah meninggal, kalau kita sudah dihisab nanti dikubur, ya, ditanya-tanya dikubur, ya tidak bisa lagi kita mengevaluasi diri kita. Makanya di dunia inilah, selama masih hidup inilah, kalau bisa tiap pergantian tahun itu yang harus kita lakukan, itu harus kita ingat, kita pikirkan, ya, evaluasi diri kita. Ibu dan bapak sekalian, jadi 3 isi pokok dari ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 18 itu, perintah takwa yang pertama, itu maknanya apa, Pak? Perintah untuk meningkatkan amal kan, mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, kan begitu. Itulah amal soleh, itulah takwa. Terus setelah kita laksanakan perintah takwa yang pertama, lalu ada perintah yang kedua, evaluasi diri kamu. Mungkin dalam melaksanakan amal soleh, ketakwaan itu masih ada yang kurang, ya. Mungkin dalam 1 tahun kemarin kita kurang baca Quran, kurang sholat berjamaah, kurang berinfak dan sebagainya. Kita evaluasi. Tahun ini kan kita tingkatkan. Begitu. Jadi perintahkan untuk takwa pertama suruh evaluasi, kemudian perintah takwa yang kedua lagi. Gunanya apa? Sempurnakan, gitu loh. Dilaksanakan amal saleh kembali pada perintah yang kedua, takwa yang kedua maksudnya. Ini artinya kita disuruh untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada setelah kita evaluasi tadi. Jadi takwa, amal soleh, terus evaluasi, terus kalau ada kekurangan kita sempurnakan lagi. Inilah 3 siklus harusnya menjadi kehidupan orang Islam, orang Muslim. Kita laksanakan amal soleh, lalu kita evaluasi, lalu kita perbaiki, kita sempurnakan yang kurang. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita menjadi Muslim yang sempurna. Tiap tahun kita akan selalu ada peningkatan. Tapi kalau tidak, ya begitu-begitulah. Ya, apa yang kurang tidak pernah kita evaluasi, tidak pernah kita perbaiki, jadi tidak ada peningkatan, tidak ada naik grade-nya kita sebagai Muslim. Nah, jadi inilah Bapak sekalian yang perlu kita lakukan, tafakkur 3 macam ini saat kita ya melalui pergantian tahun. Tidak usahlah pesta pora gitulah, ya, tidak usah meraya-rayakan karena tidak perlu merayakannya, tidak ada yang perlu dirayakan. Kalau orang kafir di situ ngikut merayakan, kita tidak usah ikut-ikut gitu. Jadi malah yang lebih bagus adalah sebaiknya kita pada saat pergantian tahun itu kita tafakur tentang kebesaran Allah, kita ingat kembali tentang netralitas satu, dan kita evaluasi diri kita. Insya Allah ini lebih bermanfaat ketimbang merayakan tahun baru. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.